group pada pasien stroke. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianati Pertiwi sebagai narator dengan NIM 240311019. Saya Salwa Kusuma Dwativa dengan NIM 240311022 sebagai asisten dokter. Saya Nabila Desti Lestari dengan NIM 240311018 sebagai dokter. Saya Zinta Rosyada dengan NIM 240311025 sebagai anak dari pasien. Saya Hanum Zulfa Mazida dengan NIM 240311021 sebagai pasien stroke. Saya Febi Kadikasari dengan NIM 240311024 sebagai keluarga pasien. Saya Alveda Risma dengan NIM 240311023 sebagai perawat 1. Dan saya Antini Rahmia dengan NIM 240311020 sebagai perawat 2. Selamat menyaksikan! Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video roleplay mengenai support group pada pasien stroke. Kegiatan hari ini adalah support group untuk pasien dengan penyakit stroke di ruang paliatif rumah sakit. Peserta terdiri dari pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta asisten dokter yang bertugas mengamati jalannya kegiatan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih sudah hadir dalam support group hari ini. Saya Risma, perawat yang akan memandu diskusi pada hari ini, dan rekan saya Agini. Baik, selamat pagi juga. Saya perawat Andini. Di sini kita akan saling berbagi pengalaman dan edukasi untuk pemulihan para penderita di sini, ya. Selamat pagi semuanya. Saya ikut bergabung ya untuk membantu memberikan penjelasan medis jika diperlukan. Baik, sebelum memulai diskusi hari ini, kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari Ibu Hanum. Bagi semuanya, saya Hanum, sudah 8 bulan pasca stroke. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan sedikit-sedikit. Saya Ocha, anak dari Ibu Hanum. Saya membantu masa pemulihan ibu selama di rumah. Saya Febi. Ayah saya juga seorang pasien stroke yang sudah menjalani terapi selama 1 tahun. Selamat pagi semuanya. Saya Salwa, asisten dokter yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Silakan boleh dilanjut, Bu Risma. Terima kasih semuanya. Tujuan kita hari ini adalah berbagi pengalaman, memberi dukungan emosional, serta belajar cara merawat diri dan keluarga dengan lebih baik. Mari kita mulai sesi pertama. Selain fisik, bagaimana perasaan Ibu Hanum selama menjalani masa pemulihan? Saya sering merasa sedih, Bu, karena saya rasa tidak bisa seperti dulu lagi. Saya sudah terus berusaha kasih semangat ke ibu, tapi ibu kadang masih merasa murung. Iya, perasaan begitu wajar ya Mbak Ocha. Karena banyak pasien stroke ini pasti mengalami kehilangan kemampuan dan kehilangan kepercayaan dirinya. Yang penting jangan sampai menyalahkan diri sendiri ya. Saya juga pernah lihat ayah saya merasa malu kalau dibantu. Tapi kami dan keluarga jelaskan bahwa saya itu senang merawat beliau dengan baik. Nah, dukungan keluarga memang menjadi kunci utama ya. Nah, selain itu, penting menghindari stres berlebihan karena bisa meningkatkan tekanan darah. Ibu Hanum, mungkin bisa menulis perasaan di buku harian atau ngobrol rutin dengan keluarga supaya hati lebih lega. Iya, Bu, akan saya coba. Nah, sekarang kita bahas sedikit ya tentang bagaimana sih pencegahannya agar para pasien stroke ini tidak kambuh lagi. Menurut dokter sendiri, bagaimana sih cara-cara atau hal-hal yang perlu diperhatikan? Nah, ada beberapa hal yang sangat penting ya. Yang pertama itu minum obat yang rutin, obat anti hipertensi dan obat pengencer darah bila diresepkan. Yang kedua itu juga pola makan rendah garam. Yang ketiga hindari stres dan rokok. Terus yang terakhir itu lakukan kontrol tekanan darah minimal sebulan sekali. Betul. Dan keluarga perlu membantu memastikan jadwal kontrol serta obat diminum tepat waktu. Kadang ibu suka lupa minum obat, jadi saya pasang alarm di HP agar tidak terlewat deh. Ide bagus itu, saya juga mau coba buat ayah saya.
Terima kasih semuanya, saya merasa belajar banyak hal hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin mendengar pendapat dari kalian. Ibu Hanum, gimana pendapat Anda tentang kegiatan hari ini? Saya merasa senang Bu, karena saya merasa memiliki teman seperjuangan. Saya juga jadi tahu cara membantu ibu tanpa membuat ibu tuh merasa tidak berdaya. Saya mendapat semangat baru untuk mendukung ayah saya di rumah. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas pendapatnya dan juga aktif dalam berpartisipasi pada diskusi kali ini. Saya bangga karena semua peserta terlihat antusias dan saling mendukung ya. Semangat seperti ini bisa mempercepat proses penyembuhan. Baik, diskusi hari ini berjalan sangat baik ya. Komunikasi terapeutik sudah diterapkan dengan efektif dan suasana kelompok ini juga sangat hangat. Itu sangat baik membantu pemulihan pasien dan mengedukasi keluarga untuk merawat pasien ya. Terima kasih Bu Salwa. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang latihan relaksasi untuk pasien stroke. Apakah waktu seperti ini minggu depan cocok untuk semua? Cocok, Bu. Baik, kalau begitu kegiatan hari ini ditutup. Terima kasih atas partisipasinya semua. Tetap semangat dan saling melindungi ya. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih ya sudah ikut dalam diskusi kali ini. Kegiatan support group berakhir dengan suasana hangat. Semua peserta tampak lebih bersemangat dan optimis menghadapi proses pemulihan. Sekian dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih.